Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai statistika sederhana. Berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Wulan Novitasari, yang kedua Tri Wahyuni, yang ketiga Bella Anggraini, dan yang keempat Panggi Winarto. Apa itu statistika? Statistika merupakan metode yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisaan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional, sehingga kumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian dan makna tertentu. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Adapun dua macam jenis populasi, yaitu yang pertama populasi terbatas. Populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Yang kedua yaitu populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas mempunyai sumber data yang tak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu populasi homogen yang sumber data unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang sama sehingga tidak perlu mempermasalahkan jumlahnya secara kuantitatif. Yang kedua yaitu populasi heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap populasi. Teknik atau metode penentuan yang ideal memiliki ciri-ciri dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi, dapat menentukan presisi, sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Keuntungan dalam menggunakan sampel yang pertama yaitu memudahkan penelitian lebih efisien, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, dan serta penelitian lebih efektif. Syarat-syarat sampel yang baik ada dua, yaitu akurasi atau ketetapan. Akurasi atau ketetapan yaitu tingkat ketidakadaan kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka makin akurat sampel tersebut. Yang kedua, presisi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Salah satu penggunaan dari pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing populasi. Macam-macam pemusatan data. Yang pertama yaitu rata-rata atau biasa disebut dengan mean. Mean adalah satu ukuran yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data yang nilainya paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Rata-rata dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu rata-rata nilai, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonis. Rata-rata hitung dibagi menjadi dua. Yang pertama itu rata-rata hitung tunggal. Rata-rata hitung tunggal dirumuskan dengan X sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai X yang diinginkan per X, atau juga bisa menggunakan X sama dengan sigma NI sama dengan 1 X1 per X, di mana X sama dengan rata-rata, sigma NI sama dengan 1 X1 yaitu jumlah seluruh data, dan N adalah banyaknya data.
Dan selanjutnya itu rata-rata hitung kelompok. Rata-rata hitung kelompok dirumuskan dengan X sama dengan sigma Fi Xi per Fi, di mana X sama dengan rata-rata hitung, Fi sama dengan frekuensi data, dan Xi sama dengan nilai tengah. Atau juga bisa dirumuskan dengan X sama dengan X sigma plus P per N sigma Fi dikali Ji, di mana X sigma sama dengan rata-rata sementara, P sama dengan panjang kelas, dan N banyaknya kelas. Macam-macam rata-rata yang kedua yaitu rata-rata geometris. Rata-rata geometris dibagi menjadi dua. Yang pertama rata-rata geometris data tunggal dan rata-rata geometris data kelompok. Rata-rata geometris data tunggal dirumuskan dengan G sama dengan akar pangkat dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali Xn, di mana G sama dengan rata-rata geometris dan N sama dengan banyaknya data. Rata-rata geometris data kelompok dirumuskan dengan log G sama dengan sigma Fi log Xi per Fi, di mana Xi sama dengan nilai tengah data dan Fi sama dengan frekuensi data yang sesuai dengan Xi. 3. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rata-rata harmonis data tunggal. Rumusnya H sama dengan N per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 titik tambah 1 per Xn, atau H sama dengan N per sigma Ni sama dengan 1 per X1. Keterangan H rata-rata harmonis, N banyaknya data. Yang kedua rata-rata harmonis data kelompok. Rumusnya H sama dengan N per sigma Fi per Xi. Keterangan H rata-rata harmonis, N banyaknya data, Fi frekuensi data pada Xi nilai tengah dari suatu interval kelas. Median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME yang dapat dicari dengan cara sebagai berikut, yaitu median untuk jumlah data N ganjil. Rumusnya ME sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 2. Yang kedua median untuk jumlah data N genap. Rumusnya ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1. Keterangan ME median, N jumlah data, X nilai data. Rumus median data kelompok yaitu ME sama dengan LO tambah dalam kurung 1 per 2N kurangi FK per F0C. Keterangan LO tepi bawah dari kelas limit yang mengandung median, ME nilai median, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat median, F0 frekuensi kelas yang memuat median, C panjang interval kelas. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Rumus modus untuk data tunggal yaitu MO sama dengan B tambah dalam kurung B1 per B1 tambah B2P. Keterangan MO modus B batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P panjang kelas interval, B1 frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya,
B2 frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Hubungan mean, median, dan modus. Jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengah dan modus di sebelah kiri. Yang ketiga, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus sebelah kanan. Selanjutnya adalah contoh soal ukuran pemusatan data. Di sini disediakan data 40 sampai dengan 44, 45 sampai dengan 49, dan seterusnya dengan frekuensi 3, 1, 8, 12, 11, dan 5, dan sigma frekuensi adalah 40. Contoh soalnya adalah tentukan nilai mean, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama adalah mean. Rumusnya di sini adalah X bar sama dengan sigma Fi atau frekuensi dikali Xi atau nilai tengah per sigma Fi sama dengan 2290 per 40, dan hasilnya adalah untuk meannya 57,25. Selanjutnya adalah median. Untuk mediannya adalah rumus median adalah ME sama dengan L tambah I dalam kurung setengah N per FK. Nah, selanjutnya adalah untuk median. Rumus median adalah ME sama dengan L plus I dalam kurung setengah N min FK per FM sama dengan 54,5 tambah 5 dalam kurung setengah kali 40 dikurangi 12 per 12, dan hasilnya adalah 54,5 tambah 5 dalam kurung 8 per 12 sama dengan 54,5 ditambah 3,3 sama dengan 57,83. Yang terakhir adalah untuk menentukan modusnya. Rumus modus di sini adalah MO sama dengan L tambah I dalam kurung D1 per D1 tambah D2. D1 di sini adalah frekuensi terbanyak yang dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan untuk D2 adalah frekuensi terbanyak dikurangi dari frekuensi kelas sesudahnya, dan hasilnya adalah 54,5 kali 5 dalam kurung 4 per 4 tambah 1. Hasilnya adalah 54,5 tambah 20 per 5 sama dengan 58,5. Jadi ditemukan jawaban dari contoh soal tersebut adalah meannya 57,5, mediannya 57,83, dan modusnya 58,5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.